Selamat malam pendengar Trijaya, apa kabar Anda? Saya Riri Artakusuma kembali menyapa Anda pada malam hari ini. Kita kembali ketemu di program The Leader yang selalu menghadirkan para leader-leader terbaik Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda pendengar Trijaya untuk membahas mengenai sukses memimpin diri sendiri dan juga orang lain. Dan untuk membahas soal yang satu ini, saya sudah kehadiran tamu, yaitu ada Mas Nelwin Aldriansyah. Beliau adalah CFO PGE Pertamina. Mas Nelwin, halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Riri. Oke, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Mbak Riri. Alhamdulillah sehat walafiat. Kayaknya penting banget tuh untuk nanya kesehatan sekarang ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Nah, pendengar Trijaya, nanti selama beberapa jam ini ya, selama 1 jam ke depan terutama, Anda boleh berinteraksi dengan kami di 0812111046. Anda ingin mau tanya-tanya dengan Mas Nelwin pun juga boleh, silakan ya pendengar Trijaya. Sekali lagi di 0812111046. Mas Nelwin, sebelum ngobrol, sebelum saya mau tanya sebetulnya berkaitan dengan kepemimpinan Anda nih ya Mas Nelwin, terutama pengalaman di PGE Pertamina, saya mau tanya dulu soal apa yang Anda lakukan di beberapa minggu-minggu terakhir atau belakangan ini, karena memang kan pandemi biasanya menuntut orang nih saat ini bekerja dari rumah ya. Nah, kira-kira apa aja sih yang sudah Mas Nelwin lakukan nih untuk mengisi waktu di rumah selain pekerjaan-pekerjaan yang dari kantor dibawa ke rumah? Ya, kalau di rumah sih saya biasanya seperti hari ini ya, kita sedang WFO karena memang kondisi Omikron ini juga lagi naik di Jakarta, sehingga manajemen memutuskan untuk kita WFO sebagian ya, WFH sebagian tim gitu ya. Dan pada saat bekerja dari rumah ini ya mau nggak mau kita harus membagi waktu tetap produktif dengan tugas-tugas keseharian di kantor, memonitor semua pekerjaan yang dilakukan oleh tim gitu ya, dan juga memastikan kalau saya sebagai CFO gitu, proses-proses pembayaran, tagihan itu berjalan dengan lancar. Jangan sampai karena kita tidak berada di kantor, kemudian proses-proses ini tertunda yang bisa mengakibatkan terganggunya operasional perusahaan. Itu sih yang memang penting banget ya. Jadi monitoring tetap dilakukan begitu ya Mas ya? Tetap wajib bahkan Mbak Didi. Wajib bahkan. Nah, kita juga pengen tahu, sebelum saya mau tanya-tanya yang memang berkaitan dengan soal leadership, ini saya dapat info bahwa Mas Nelwin suka banget sama Tintin ya. Iya betul. Nah, ini awalnya gimana Mas punya hobi seneng banget dengan Rintintin ini? Bukan Rintintin, lain lagi. Kalau Rintintin Tintin lagi ya? Ini Tintin ya. Oke, ini Tintin. Oke. Tintin ini kan komik ataupun buku yang diterbitkan sejak tahun 30-an dari Belgia dulu. Tapi saya baru mengenal nih sekitar tahun 78 waktu saya masih SD waktu itu ya. Oke. Saya baca-baca komik Tintin, penerbangan 714, mana settingnya itu kan sebagian berada di Indonesia. Dari situ saya tertarik membaca, mengenal karakternya, kemudian membaca seri-seri lainnya, sampai suatu ketika itu setelah saya dewasa, saya baru menyadari ternyata banyak lokasi-lokasi di komik Tintin ini merupakan penggambaran dari lokasi yang beneran ada gitu di berbagai penjuru, baik itu negaranya difiktifkan, namanya diubah, ataupun sesuai dengan negara yang dijalani oleh Tintin. Dari situ kemudian saya tertarik tuh untuk menjelajahi itu ya, tempat-tempatnya ya, mendatangi tempat-tempat yang ada digambarkan di komik Tintin itu. Oke. Nah, dari pengalaman Mas Nelwin sendiri selama menjelajah tempat-tempat yang disebutkan di komik Tintin ini, negara mana aja yang paling mungkin tempat yang paling menarik ya, yang bisa mungkin di-sharekan kepada pendengar? Dan pada saat semuanya sudah dijelajahi itu udah ada masa-masa pandemi belum? Kebetulan ini saya lakukan sebelum pandemi ya, tapi sejak pandemi 2020 sampai sekarang otomatis kita nggak bisa travel kemana-mana gitu ya. Jadi memang terakhir itu saya kunjungi November 2019, beberapa bulan sebelum pandemi. Oke. Jadi seru banget tuh ya kalau misalkan udah jadi ini udah hampir semuanya nih Mas? Belum semua sih. Jadi kalau tadi Mbak Riri tanya
mana yang paling Unik, kesan, mana yang menarik. paling asik, ya, menarik. Ha-ha. Buat saya ada beberapa tempat yang menarik ya, antara lain di Kathmandu di Nepal, Ah, kemudian oke. di Machu Picchu di Peru, sama di Chichen Itza di Meksiko. Hmm. Kenapa tempat-tempat itu menarik? Untuk alasan-alasan yang berbeda. Kalau kayak Kathmandu itu memang menggambarkannya di RJ itu sangat detail ya. Kuil-kuil yang ada di Kathmandu itu digambarkan dengan sangat persis, sehingga pada saat saya datang ke sana, saya bisa langsung mengenali bangunan itu, inilah yang ada di komik Tintin gitu kan. Kalau yang di Machu Picchu di Peru, karena memang lokasinya sangat jauh, karena itu harus sambung menyambung moda transportnya, nggak bisa dalam sekali jalan bisa langsung ke sana gitu ya. Itu kita beberapa kali transit, dan sampai di sana itu memang amazing tempatnya ya. Sebuah mungkin peradaban yang berada di puncak gunung, ratusan atau mungkin ribuan tahun lalu, dan itu bisa preserved gitu ya. Masih ada lokasinya, dan meskipun saat ini sebagian besar berbentuk reruntuhan, tapi dari situ kita bisa kenali, dan itu juga bagian yang digambarkan di komik Tintin dengan cukup detail ya, sehingga pada saat saya ke sana ini amazed lah dengan tempat tersebut. Kalau Chichen Itza yang di Meksiko itu lebih karena ada di cover episode Tintin dan Picaros, jadi begitu datang ke sana langsung teringat dengan cover komik Tintin itu. Kalau sekarang komiknya masih ada nggak sih, Mas? Masih, kan kalau zaman dulu, zaman saya SD, penerbitnya tuh Indira ya, tapi sekarang kan Indira udah nggak ada. Diterbitkan ulang setahu saya oleh Gramedia, dan sampai sekarang masih bisa didapatkan di toko buku. Oh, oke, baik. Wah, nggak kebayang ya. Segitu lamanya Mas Nelwin jadi fans untuk membaca komik yang satu ini, kemudian sampai mencetuskan untuk bisa datang ke tempat-tempatnya, itu kayaknya seru banget ya. Akhirnya kita kan dari yang membaca kemudian kita lihat sendiri, oh iya beneran ya. Gitu. Beneran ada, itu udah kebayang banget sih serunya. Coba Mas, kita sekarang beralih ya dari hobi Mas Nelwin yang suka banget traveling, dan kemudian membagi waktu dengan sebagai seorang CFO di Pertamina pula, yang kita tahu memang ini perusahaan juga sangat luar biasa ya kan. Nah, bagaimana kemudian Mas Nelwin ini bisa menyeimbangkan antara urusan kantor dengan hobi pribadi? Mungkin bisa disampaikan dulu kepada teman-teman pendengar Trijaya. Ya, mungkin pertama saya koreksi sedikit. Saya bukan di Pertamina Persero-nya, tapi di anak perusahaannya. Di anak perusahaan, oke. Pertamina Geothermal Energy yang PGE Pertamina ya? Ya betul. Ini pembangkitan energi dari panas bumi. Oke. Untuk membagi waktu antara hobi dengan pekerjaan, tentu prioritas utama harus di pekerjaan ya. Karena bagaimanapun kita berkarir, kita berkarya gitu ya, untuk mendapatkan kompensasi, itu kita nggak akan dapatkan kompensasi itu kalau kita menomorduakan pekerjaan. Jadi pekerjaan harus tetap yang paling utama. Namun demikian, sebagai seorang profesional maupun karyawan, perusahaan itu pasti kan juga memiliki hak cuti. Nah, pada saat kesempatan cuti itu diberikan, setelah kemudian saya mengambil cuti untuk liburan atau berwisata ya, dengan tema-tema yang menarik sesuai dengan hobi saya. Wah, asik banget ya. Yang jelas sih sebenarnya yang bikin kita bahagia itu kita punya kontrol untuk bisa ngatur waktunya dan juga membagi waktu gitu ya Mas Nelwin ya. Nah, Mas Nelwin, selama Anda memimpin pastinya kan punya tim dan juga kemudian punya yang lebih atasan lagi. Ini bagaimana pertama Mas Nelwin memimpin diri sendiri dan kemudian Mas Nelwin memimpin orang-orang di bawah Mas Nelwin? Ya, kalau untuk diri sendiri kan kita sebagai bagian dari manajemen tentu punya KPI ya. Pada saat kita signing dengan employer, tentu ada roles and responsibility seperti apa, KPI-nya seperti apa. Tentu KPI itu yang harus kita jaga dan kita capai, kita penuhi. Tentunya apabila kita tidak mencapai KPI yang telah ditetapkan, pemegang saham mungkin bisa mengambil keputusan lain ya, dengan menggantikan dengan orang yang lebih baik. Jadi menurut saya untuk memimpin diri sendiri itu yang paling utama adalah bagaimana kita menjalankan tugas dan kewajiban kita di perusahaan
sesuai dengan amanah yang diberikan, role and responsibility-nya, dan mencapai target-target yang telah diberikan perusahaan, baik secara individual maupun target kolektif sebagai member dari BOD ya. Karena bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari target perusahaan secara keseluruhan. Betul. Tapi yang menarik kan Mas Nelwin dalam memimpin tim atau bahkan jangankan tim ya, memimpin diri sendiri aja kadang-kadang diri sendiri nggak nurut dengan aturan yang dibuat oleh diri sendiri, apalagi orang lain. Nah, gimana Mas Nelwin meyakinkan tim ataupun juga diri sendiri untuk sama-sama nih kayaknya kita bisa nih, dan kemudian tim itu nurut? Gimana kalau ada komplain atau yang lainnya, bagaimana Mas Nelwin menyelesaikan? Ya, memang ini hal yang tidak mudah ya. Kalau bukan seperti yang ada di textbook semua kita bisa baca, jalankan. Kadang-kadang dalam suatu pekerjaan, dalam suatu proyek, selalu kita menemukan masalah-masalah di luar yang kita prediksi sebelumnya. Nah, ini disinilah leadership dan teamwork itu berperan penting menurut saya. Bagaimana kita mengatasi masalah yang kita temui secara real time dalam proyek itu, dan kemudian mencoba menganalisis root cause-nya dari permasalahan tersebut apa, dan kemudian bagaimana kita mencari penyelesaian dari masalah tersebut, sehingga target-target atau rencana-rencana yang mungkin sempat terdistorsi karena adanya kendala-kendala pelaksanaan ini bisa kembali kita kembalikan ke jalurnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dan untuk menjalankan serta memotivasi karyawan ini, cara yang paling baik menurut saya adalah dengan menunjukkan leadership kita, bagaimana kita mengerjakan ini bersama-sama dengan tim, bahwa kita pun sebagai manajemen is part of the team gitu ya. Nggak cuma nyuruh-nyuruh, nunggu di kantor, tim bekerja berjibaku di lapangan, ya nggak bisa begitu juga. Kita harus sama-sama melaksanakan tugas-tugas ataupun pekerjaan tersebut, apalagi kalau ada masalah gitu ya. Sebisa mungkin kita ikut turun ke lapangan dalam penyelesaian masalah yang mungkin bisa mengganggu jalannya operasional ataupun pencapaian target-target perusahaan. Oke, nah ini yang pendengar TJ kita udah mulai masuk ke inti dan kita dapatkan baru di awal-awal sebetulnya pembelajaran dari Mas Nelwin ya, bagaimana beliau memimpin bukan cuma diri sendiri tapi juga tim yang kadang-kadang bisa jadi ya adalah sedikit-sedikit masalah, ada sedikit soal-soal begitu ya Mas Nelwin ya, yang kadang-kadang kan nggak semuanya smooth pastinya dalam memimpin organisasi apalagi. Nah, cuma kita pingin tahu juga sebetulnya ketika Mas Nelwin pilih tim atau kemudian orang-orang yang bisa bekerja sama dengan Mas Nelwin, itu ada nggak sih kriteria andalan yang Mas Nelwin pegang nih, misalkan tim harus seperti ini, nggak boleh begini, ada nggak yang kayak gitu? Saya dalam bekerja bersama tim gitu ya, selalu menginginkan anggota tim saya itu bisa bekerja atau memberikan kontribusi beyond their responsibilities gitu. Karena seringkali kadang-kadang dalam kondisi day-to-day operations gitu ya, kadang-kadang mungkin manajer atau supervisornya sakit. Pada saat itu ya tentu bawahan-bawahannya juga harus bisa step up, melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya itu menjadi kewajiban ataupun tanggung jawab dari supervisornya. Atau sebaliknya, pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya salah satu general manager atau VP berhalangan karena satu dan lain hal, kita pun sebagai manajemen harus bisa turun ke bawah untuk melakukan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh tim kita. Namun apabila itu tidak kita lakukan, bisa membuat rencana yang kita sudah jalankan itu gagal atau terganggu, ya kita harus juga bisa turun ke bawah untuk melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya menjadi bagian dari tim kita. Jadi ke bawah harus siap, ke atas pun ke kita atas harus siap. juga harus siap. Wah, luar biasa, itu yang nggak gampang tuh kadang-kadang ya, ke bawah harus siap, ke atas juga harus siap. Mas Nelwin, yang juga saya tanyakan sebetulnya Anda sendiri ada nggak sih satu figur atau orang yang memang menurut Anda sangat luar biasa dan dicontoh banget oleh Anda kepemimpinannya? Ada nggak sih satu figur yang kemudian akhirnya itu memberikan inspirasi buat Mas Nelwin sendiri dalam memimpin organisasi Mas Nelwin sekarang, silakan. Ya, kalau figur yang menurut saya sangat menginspirasi saya ya, itu Pak Ignatius Yonan, terakhir Menteri SDM. Saya kebetulan dulu pernah menjadi staf beliau, tim beliau waktu masih di Bahana Sekuritas ya. Di situ saya melihat betul bagaimana kepemimpinan beliau ya bisa
mengangkat kembali kondisi perusahaan yang dalam kondisi ya akibat krisis moneter pada saat itu ya. Oke. Kita kondisi keuangannya terpuruk boleh dibilang, itu bisa diselesaikan dengan baik dengan cara-cara beliau yang kreatif dan kalau saya bilang mungkin tidak menyenangkan semua orang. Ya. Manajemen itu hadir bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk bisa menyelesaikan masalah dan membawa kembali perusahaan ke arah yang benar, dan beliau itu memberikan leadership-nya. Dan yang paling saya salut itu waktu beliau kemudian dari Bahana diberi tugas baru di PT KAI, bagaimana beliau mentransformasi layanan kereta yaitu dari yang dulunya terkenal lamban, sering mogok, sering kecelakaan, penumpang nggak bayar, itu beliau bisa bereskan dalam satu periode. Itu menurut saya betul-betul kepemimpinan yang luar biasa dan transformasi perusahaan yang berjalan dengan sangat baik. Kalau Pak Yonan, salam hormat buat Pak Yonan, Pak. Oke, kayaknya saya rasa juga banyak orang yang sepakat dengan Mas Nelwin deh. Ya, banyak orang yang terinspirasi dengan kepemimpinan beliau. Jadi mau dipindahkan kemana aja, beliau tuh tetap punya power, tetap punya karisma untuk memimpin ya, dimanapun. Jadi itu yang nggak kalah luar biasa sih dari sosok Ignatius Jonan. Nah, Mas Nelwin, saya juga mau tanya sebetulnya, ketika misalkan ada tim gitu ya yang memiliki satu soal atau satu masalah, kira-kira apa yang paling pertama Mas Nelwin lakukan ketika misalkan menghadapi hal-hal sedemikian? Kalau masalahnya ini terkait dengan pekerjaan gitu ya, itu akan saya ajak anggota tim tersebut untuk berdiskusi, cari tahu dulu masalahnya apa sih, apakah ini masalah teknis yang dia tidak kuasai sehingga memerlukan training ataupun pembelajaran tertentu, atau lebih karena mood yang sedang tidak bagus karena kondisi-kondisi mungkin di sesama pekerjaan di kantor, apa kadang-kadang bahkan juga ada masalah keluarga yang terbawa di kantor gitu ya. Ini mungkin saya coba cari tahu tanpa harus kita kepo gitu kan. Nah, dari situ mungkin saya nanti akan coba memberikan advice kepada dia. Kalaupun memang diperlukan misalnya pendidikan lebih lanjut, kalau masalahnya teknis gitu ya, itu kita bisa arahkan dia untuk program-program training yang bisa diperkuat perseroan. Tapi kalau permasalahan itu lebih ke permasalahan psikologis ataupun yang tidak terkait dengan teknis kantor ini, biasanya sih saya sarankan dia untuk coba cooling down, kalau perlu mengambil time off dari kantor gitu ya, untuk penyelesaian permasalahan dia di luar kantor. Kalau permasalahan itu juga tidak kemudian selesai dan membuat kinerja yang bersangkutan tidak juga membaik di kantor ya, mungkin saya akan berdiskusi juga dengan tim human capital. Ini kira-kira mau gimana nih gitu ya? Kira-kira seperti apa solusinya? Karena saya sendiri mungkin bukan orang yang sangat menguasai psikologi dan lainnya. Untuk hal-hal yang sifatnya mungkin lebih ke psikologis ataupun pribadi, mungkin saya akan refer kepada konseling di human capital perusahaan. Oke. Kalau dari Mas Nelwin sendiri, menurut Mas Nelwin apa sih masalah yang paling krusial dalam memimpin atau soal kepemimpinan? Ya banyak ya. Kalau ditanya yang paling krusial, bagaimana kita menjalankan perusahaan, terutama kalau saya sebagai CFO gitu ya, bagaimana kita menjalankan perusahaan ini dengan baik, sesuai dengan target-target yang diberikan perusahaan. Karena pada ujung-ujungnya baik performance perusahaan, kompensasi yang diberikan kepada manajemen atau karyawan itu akan sangat bergantung kepada sebagaimana pencapaian perusahaan yang telah dicapai sesuai dengan target. Mau kita individualnya bagus sekalipun seperti apa, tapi kalau kinerja perusahaan keseluruhan jauh di bawah target ya, mungkin semuanya tidak akan mendapatkan kompensasi yang baik gitu ya. Tapi kalaupun ada 1-2 yang mungkin tidak terlalu baik dalam tim, kemudian perusahaan pencapaian bisa sangat baik, ini juga mungkin bisa memberikan semacam free rider gitu ya. Ada orang-orang yang tidak memberikan kontribusi, tapi dia ikut terangkat karena memang kinerja perusahaan yang baik. Nah, identifikasi
dari siapa-siapa yang best performer ini menurut saya sangat penting. Jadi jangan sampai kita memberikan kompensasi kepada orang-orang yang memang tidak berkontribusi Betul. dengan berlebihan, atau sebaliknya yang top performers ini tidak kita berikan kompensasi yang cukup karena melihat lebih kayak kalau istilahnya sosialis gitu ya, sama rata sama rasa. Ya, Nah, ya, ya. ini menurut saya kurang baik kalau dalam mengelola suatu perusahaan. Siapapun yang memberikan kontribusi terbaik itulah yang perlu kita berikan reward, dan sebaliknya yang tidak memberikan kontribusi yang sesuai dengan tanggung jawab mereka, ya sudah seharusnya ini akan ada punishment ya. Jadi reward dan punishment ini sangat sangat penting menurut saya dalam kita mengelola tim dalam menjalankan perusahaan. Oke, baik. Nah, pendengar Trijaya, kalau misalkan Anda di tengah ini memiliki pertanyaan, boleh ya, silakan di 0812 111 1046. Terakhir juga yang sebelum kita detik-detik mau udahan nih sama Mas Nelwin. Mas Nelwin, saya juga dapat informasi Mas Nelwin salah satunya suka banget dengan yang namanya itu traveling, ya kan? Nah, kira-kira Mas Nelwin punya nggak tips buat kita saat ini yang kayaknya kan udah gerah banget ya Mas, pandemi ini mau masuk tahun ketiga nih. Kira-kira dari Mas Nelwin sendiri, pertama itu kangen banget nggak sih dengan yang namanya traveling? And then kalau misalkan mau traveling, apa nih yang perlu kita notice, apa yang perlu kita benar-benar perhatikan? Silakan Mas Nelwin. Ya, tentunya sudah sangat ini ya, sekian lama kita border close, baik orang masuk Indonesia susah, orang keluar Indonesia juga susah dengan berbagai dan pembatasan. Keinginan untuk traveling itu tentu ada, tapi buat saya keselamatan, kesehatan itu lebih penting ya. Untuk saat ini sih saya masih bisa mengutamakan kesehatan dan keselamatan saya maupun keluarga. Dua tahun terakhir ini sama sekali nggak pernah traveling ke luar negeri, karena tadi mengikuti anjuran pemerintah dan juga konsekuensinya kalau kita travel itu kan harus ada saat kembali ada isolasi mandiri atau karantina. Ya, betul, udah males ya Mas. Membuat kita juga nanti saat kembali produktivitasnya jadi nggak optimal gitu kan. Ini yang membuat saya saat ini lebih menahan diri untuk traveling. Tapi pada saat kondisi sudah lebih baik gitu ya, juga dengan melihat pekerjaan juga, apabila memang ada waktu-waktu di mana kita bisa mengambil cuti tanpa membuat kondisi jalannya perusahaan terganggu, itu bisa saya manfaatkan untuk kembali traveling dengan aman. Nah, ini penting, pakai banget nih kayaknya, yang saya yakin bukan cuma 1-2 orang yang udah kangen traveling. Coba benar kata Mas Nelwin, lebih baik pokoknya sekarang ya kalau bisa ya stay di rumah aja gitu ya, karena konsekuensinya udah banyak banget tuh dengan kesehatan, belum lagi karantina dan lain sebagainya. Mas Nelwin, tapi mungkin ikutan nggak sih misalkan ada traveling virtual gitu, atau menurut Mas Nelwin kayak nggak seru dari beberapa kali pernah diajak traveling virtual tapi nggak dapat feel-nya. Nggak dapat feel-nya saya. Jadi akhirnya nggak ikut-ikut lagi ya. Kalau mungkin kayak sama aja kayak nonton TV atau video gitu kan. Jadi buat saya excitementnya nggak dapat. Oke, Mas Nelwin, terakhir yang mau kita tanyakan, adakah pesan atau mungkin quote yang juga ini menjadi pemicu buat Mas Nelwin dalam memimpin sebagai CFO PGE Pertamina ini? Apa yang mungkin pernah quote lah atau sesuatu yang membuat Mas Nelwin tuh semakin punya semangat, semakin punya kesenangan untuk bisa memimpin dengan, tadi kalau saya simpulkan sih, rendah hati sekali dan juga dengan bijaksana. Adakah Mas Nelwin? Silakan, boleh di-share kepada pendengar Trijaya. Iya, buat saya sih pemimpin efektif itu pemimpin yang bisa memberikan contoh dan sekaligus bisa melakukan gitu ya. Kita memberikan contoh aja, tapi kalau kita nggak capable dalam menjalankan atau melakukan tugas kita, ya juga nggak akan jadi performance yang baik gitu ya. Begitu juga kalau kita hanya bisa melakukan sendiri tanpa melibatkan tim juga, ya akhirnya bukan teamwork di situ. Yang ada ya jadi kayak istilahnya tuh mungkin solo performer gitu ya. Bukan suatu teamwork buat saya. Jadi menjadi
pemimpin sekaligus juga menjadi tim member itu pada saat yang bersamaan itu sangat penting. Oke, baik. Mas Delwin, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama Trijaya di sela-sela waktunya yang mungkin udah padat banget ya. Terima kasih banyak dan sukses, komiknya yang lucu banget, Tintin luar biasa, masih eksis sampai sekarang dan rajin banget ngikutin. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita, berbagi inspirasi bersama kita di program The Leader ini. Terima kasih banyak Mas Delwin. Sama-sama Mbak Riri. Oke, pendengar Trijaya, demikian tadi wawancara saya dengan Mas Delwin Aldriansyah. Beliau adalah CFO PGE Pertamina. Semoga apa yang tadi kami perbincangkan ini membawa inspirasi dan juga manfaat berdampak buat Anda. Saya Riri Artakusuma pamit dari The Leader. Selamat malam dan sampai jumpa.